Xiao Xiao kuat dalam pertahanan, tetapi bagaimanapun, itu hanya di tengah-tengah 6 bintang menggunakan keterampilan bertarung tim. Bahkan jika Anda menerima pertempuran semua orang, Anda dapat naik ke hari-hari awal dari 7 bintang, belum lagi kurangnya Long Yan dan Xiao Yan. Berjuang, sehingga paling-paling hanya bisa ditingkatkan menjadi kuasi star. Bintang kuasi dan bintang 8 berbeda dengan urutan keseluruhan. Seberapa besar perbedaannya? Berapa lama Xiao Xiao, yang merupakan 9 tubuh guntur naga emas misterius Longjiu? Jika Anda hanya bertarung dengan kekuatan bintang kuasi Qi, saya takut satu pun tidak tahan hujan panah dan akan berdiri. Meskipun pertahanan Ziying jauh dari sebanding dengan Xiao Shan, Ziying adalah puncak 6 bintang. Meskipun keterampilan bertarung tim hanya roh-roh pejuang dari King War, Nan Erming, Feng Bao, dan Xiao Shan, tanah juga bisa naik ke awal 7 bintang. Ada perbedaan kualitatif antara bintang kuasi dan periode awal bintang 7. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Ziying memiliki bidang es dan salju, dan berapa banyak pelindung batu yang dapat melindungi tubuh. Selain itu, tubuh Yin Shadow ungu yang luar biasa mungkin tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat. Xiao Yan hanya bisa bertaruh untuk yang ini. Semangat juang tim segera beralih ke Ziying. Bayangan ungu naik dari puncak bintang 6 ke bintang 7 awal, dan pada saat yang sama, kabut putih mengalir di sekitar tubuh, membentuk penghalang kabut putih di atas langit. Purple Shadow memamerkan bidang es dan salju sesegera mungkin. Dengan kecepatan dan tubuh seram Ziying, bukan tidak mungkin untuk menghindari hujan panah, tetapi perlu untuk melindungi orang lain dan hanya menggunakan satu trik. Satu-satunya hal yang Ziying dan Xiao yang tidak bisa katakan dengan pasti adalah apakah domain es dan salju tingkat awal Seven Shadows dapat bertahan dari hujan panah 8 tingkat semu dari Rotten Ghost, Phoenix. Kabut. Tidak ada yang akan percaya bahwa kabut dapat menghentikan hujan panah. Rotten Ghost Phoenix, tentu saja, tidak mempercayainya, itu mengejek-ejekan. Tapi itu tidak pernah membayangkan bahwa kabut putih yang bergulir akan langsung membeku menjadi es, membekukan semua panah yang masuk. Saya terkejut, tidak bisa percaya. Karena marah, Phoenix hantu tulang busuk segera memperkuat keinginan untuk bertarung. Ketika itu diperlukan, panah bulu beku mulai bergetar, dan panah baru yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkannya menjadi seperti penghalang es. Xiao Yan tidak punya waktu untuk memperhatikan situasi saat ini. Dia meraih rompi Long dengan kedua telapak tangan, dengan ekspresi bermartabat. Dia merasakan kekuatan iblis yang telah menembus tubuh naga. Bahkan darah naga sungguhan sulit untuk menahan rintangan dari pertempuran kekuatan jahat ini oleh Xiao Yin. Xiao Yan dapat menyimpulkan bahwa alasan mengapa dia tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat ini tidak ada hubungannya dengan darahnya. Itu harus terkait dengan pembalasan dendam atau fisiknya. Dengan kedua telapak tangan gelisah, dia menanamkan semangat juangnya ke tubuh Long Yan. Begitu semangat juang Xiao Yan dituangkan, tubuh Long Yu menambahkan kekuatan dingin dan dingin. Seolah diusir oleh kekuatan dingin yang dingin ini, itu seperti takut pada kekuatan dingin-dingin ini, yang telah menyebar di tubuh naga. Dan kekuatan jahat yang mengikis tubuh naga mengalir dari tubuh naga satu persatu, seperti melarikan diri. Tergesa-gesa tubuh bergoyang Long yang secara bertahap berhenti gemetar. Ternyata itu adalah kekuatan hantu. Xiao Yan merasa lega. Tidak sampai tubuh Xiao Ling dikonfirmasi bahwa ada kekuatan jahat-jahat, dan semangat juang Long Qi berjalan dengan lancar. Dia diperintahkan untuk mengambil Dewa Fudan, yang dapat mempercepat kecepatan bertarung sebanyak 4 kali. Yuan Yan berdiri, memandangi panah-panah seperti hujan lebat, dan pejalan kaki itu tertembak dengan puing-puing es terbang, kemudian melihat es. Keretakan padat pada penghalang, seperti sarang laba-laba, berteriak, "Beri aku semua amarahku." Long Ying dan Ziying telah melakukan yang terbaik untuk mematahkan momentum panah tajam hujan, memakan hantu tulang busuk dan Phoenix banyak semangat juang. Ziying hampir tidak dapat mendukung. Sekarang saatnya untuk bertarung melawan hantu tulang busuk dan Phoenix. Semangat bertarung melonjak tajam, api langit menghancurkan penguasa kuno dan menembakkan darah matahari, dan kemudian menunjuk ke langit pada saat itu. Sebuah piringan hitam dan putih besar muncul pada saat yang sama. Satu cakram hitam,
Satu putih, dan dua menggiling halo-halo berwarna darah, mendengung dan berputar ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, ada jiwa yang kuat untuk mengisi ruang ini. Pada saat yang sama, Pink Dudu dan Red Belly Xiaoyi telah duduk di atas kepala Xiaoyan, dan wajahnya dengan cepat dicetak dengan kedua tangan. Sebuah lotus api berwarna darah seukuran baskom mengonsolidasi. Tanpa dukungan semangat Juang Ziying, penghalang es segera runtuh, dan panah langit menembak langsung ke Xiaoyan. Boom! Suara keras beredar di udara, dan sinar hitam dan darah terjerat dengan cahaya mekar seperti kembang api. Itu adalah penguasa raksasa berdarah yang menyapu panah dan langit. Tersumbat oleh hujan panah, Xiaoyan terbang lebih dari 100 meter untuk menahan tubuhnya dengan enggan. Pakaiannya rusak, dadanya bergelombang, wajahnya pucat seperti salju, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan warna merah, dan Xiaoyi menghilang di atas kepalanya. Pertama, teknik memerangi jiwa menyebabkan Phoenix hantu tulang busuk menderita serangan jiwa, yang menyebabkan hujan panahnya berkurang sesaat, dan kemudian melakukan segala upaya untuk melambaikan semua panah bulu pergi. Xiaoyan telah kehabisan kekuatan penuhnya. Menembak hujan panah lagi? Tidak. Meskipun hanya menembak lebih dari 100 panah bulu, itu bisa membuat Xiao Yanyin membenci tempat itu. Sayangnya, tidak ada jika. Di tengah udara, sekelompok bola api berbentuk U berjatuhan di udara, tidak bisa melihat situasi di bola api, tetapi hanya mendengar kepedihan yang memilukan. Itu adalah ledakan cepat Xiao Yi pada hantu tulang busuk dan Phoenix, terbakar. Wan Jianzuxin adalah tipuan yang akan digunakan Rotten Ghost Phoenix hanya ketika sedang putus asa. Ia memadukan semua rohnya dan tidak akan rusak, sehingga hujan panah akan menjadi tak terkalahkan bagi Jedi. Jika rusak, ia akan jatuh ke dalam kelemahan, kekuatannya akan turun 70%, dan itu tidak akan lagi mampu menunjukkan jantung 10.000 panah. Kekuatan Zunbali telah turun hingga 70%, yang berada di antara puncak Kifeng bintang 6 dan tahap awal Kixing. Mereka yang dapat menggunakannya untuk membuat jantung 10.000 anak panah memiliki setidaknya puncak bintang 7. Berdasarkan kekuatan bintang kuasi, apa domba yang akan disembelih di depan musuh kekuatan setidaknya 7 bintang? Oleh karena itu adalah trik yang gagal membuat Cheng Ren. Terutama perpaduan api langit Xiaoyan, kekuatannya pasti tidak di bawah api langit kelima. Dan itu adalah api yang ekstrim, dan tulang busuk dan burung Phoenix adalah alat kelamin. Bagaimana bisa menahan pembakaran di sekitarnya? Kerumunan telah mengepung Xiaoyan, semua menatap gugup dan tegas pada kelompok api yang bergulir di udara. Sampai kelompok api, yang memegang hati orang-orang, jatuh dari udara, tidak ada gerakan setelah beberapa saat, dan orang-orang duduk di tanah dengan kaki mereka yang lembut. Akhirnya mati! Mata King Muer berkaca-kaca. Ya! Akhirnya mati! Hantu Warcraft ini benar-benar sulit untuk dibunuh. Xiao yang terengah-engah dan tersentak, dengan ketakutan yang tersisa di hatinya. Jika bukan karena Dragonfly dan Ziying yang telah menghabiskan banyak semangat juang mereka, akan sangat baik bagi siapapun untuk mati sulit dikatakan. King Muer mengangguk lurus, mulutnya bergerak-gerak sambil tersenyum, berikan kredit pertama pada Long Yan dan Ziying. Kamu hanya bisa menghitung kredit kedua kali ini. Bagaimana denganmu dan Xiao Shan, Nan Erming dan Feng Bang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Oh! King Muer memutar matanya, dan kemudian mengerang sambil tersenyum. Kami tidak memiliki kredit atau kerja keras, jadi, jasa ada pada kalian bertiga. Jarahan, itu milik kita berempat. Semua orang tertawa, dan mereka takut bahwa sisa poin di hati mereka akan berserakan dalam senyuman ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat mayat hantu busuk dan burung Phoenix yang telah terbakar menjadi bola arang hitam tidak jauh dari sana. Dalam Warcraft kuasi 8 bintang, semua orang adalah yang pertama kali membunuh kucing, dan sangat sulit untuk membunuh. Sebagian besar dari mereka adalah raja tingkat. Haruskah mereka dibakar dan tidak meninggalkan apa-apa? King Muer melompat berdiri dan berkibar. Semua orang mengikuti. Sebelum tubuh hantu-hantu dan Phoenix busuk sudah dekat, King Muer bergegas ke lengan bajunya dan melambai pergi.
Abu Arang melayang dengan Phoenix, mengungkapkan inti Blink dan 2. Sebelum berada dekat dengan tubuh hantu Phoenix busuk, King Nur buru-buru melambaikan lengan bajunya. Abu Arang melayang dengan angin, mengungkapkan inti iblis kristal, dan tulang belakang yang panjangnya lebih dari 2 meter dan lebar sekitar 1 jari. King Nur bergegas untuk mengambil inti sihir, senang melihatnya. Inti sihir baik-baik saja, yang lain hilang. Tapi Xiao Yan menghela nafas, sangat disayangkan. Inti dari Warcraft kuasi 8 bintang adalah bahan obat yang langka, dan terbakar seperti ini. Dan kulitnya. Hanya 1 tulang belakang yang tersisa, mengapa begitu tidak toleran? Namun, mengapa semua tulang lainnya terbakar? Hanya punggungan ini yang mendorong tulang dan membuat rambut tanpa cedera? Xiao Yan bertanya, dan semua orang merasa sangat aneh. Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Feng Kuo mengajukan spekulasi yang berani, tulang belakang ini memberi saya perasaan yang sangat aneh. Saya ingin tahu apakah ini mungkin. Ketika pesulap ini meninggal, tulang belakang ini mendorong tulang dan menyerap semua daging dan darahnya. Jadi esensinya selamat, spekulasi ini konyol. Tidakkah ini berarti tulang belakang ini masih hidup? Warcraft ini sebenarnya adalah tubuh tulang belakang ini? Cobalah! Xiao Yan mengeluarkan sebotol darah Warcraft bintang 6 dari cincin Na dan jatuh. Terlihat, darah Warcraft segera diserap oleh tulang belakang, dan darah setan tulang belakang menjadi lebih merah. Ini akan menyerap darah? Semua orang terkejut. Akankah ia menyerap esensi daging seperti yang ditebak badai? Xiao Yan mengeluarkan tubuh Warcraft puncak bintang 6 dari Na Cheng. Tubuh Liu Xing Feng Feng Warcraft dilemparkan ke tulang belakang oleh Xiao Yan. Terlihat, tubuh mulai layu sampai menjadi mayat. Warna darah tulang belakang jauh lebih merah. Astaga! Itu juga sangat menyerap esensi dari daging dan darah. Jadi, setelah menyerap energi yang cukup, akankah ia menumbuhkan seekor burung aneh seperti yang pernah bertarung keras sebelumnya? Jika ya, apakah itu burung muda atau bintang semi 8? Penasaran satu persatu. Melihat tulang belakang berdarah di tanah, mata semua orang melintas dengan rasa ingin tahu. Tenang. Xiao Yan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kurasa kita semua ingin melihat apa hasilnya, kan? Menghadapi orang banyak mengangguk keingintahuan, Xiao Yan dengan tenang berkata, kalau begitu kita harus siap kalau itu dilahirkan kembali. Ya? Nan Erming langsung setuju, mengatakan, kami pertama-tama menggunakan keterampilan bertarung tim untuk memberi semangat Xiao Xiao. Asalkan memiliki rasa burung aneh yang kuat, Xiao Xiao segera membunuhnya. Panggil juga Xiao Yi, tambah Xiao Shan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, sebelum itu, kita masih harus mengembalikan negara ke yang terbaik. Long Yu, kamu telah melayani Dewa Fudan sebelumnya, dan sekarang negara kamu adalah yang terbaik. Kamu terlebih dahulu awas, semuanya. Setelah sehari semalam, semua orang pulih ke kondisi terbaiknya. Pertama melakukan keterampilan bertarung tim, kemudian Jiu Xuanjin Leilong menjaga King Muer, Zing, Xiao San, Nan Erming, dan Storm di piring tidak jauh dari tulang belakang merah saya. Xiao Yan berdiri di dekat tulang belakang berdarah, semangatnya penuh, langit tubuhnya terbakar, dan keterampilan jiwanya siap. Tian Huo, seorang penguasa kuno, digantung di atas tulang belakang berdarah. Xiao Yi sedang duduk di atas kepala Xiao Yan, memadatkan noda darah. Lotus api, seperti musuh dekat. Xiao Yan mengambil sebotol darah Warcraft bintang 6 dari cincin Na, melihatnya, dan jatuh di tulang belakang berdarah. Jika air dituangkan pada spons tak jenuh, darah Warcraft dengan cepat diserap oleh tulang merah. Warna darah tulang belakangnya kemerahan lagi. Xiao Yan mengeluarkan tubuh Wong Feng Warcraft bintang 6 dan melemparkannya. Setelah tulang belakang menyerap esensi daging dan darahnya, ia hanya kemerahan dan tidak memiliki perubahan atau gerakan lainnya. Kemudian ambil sebotol darah dari Six Star Warcraft dan tuangkan. Tetap saja warna darahnya menjadi lebih jenuh. Kemudian dia mengeluarkan tubuh Wing Feng Warcraft bintang 6 dan melemparkannya. Masih tidak ada apa-apa.
Bukankah energi darah dan mayat Six Star Warcraft cukup untuk memuaskan metamorfosisnya? Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengeluarkan sebotol darah Seven Star Warcraft. Tentu saja, segera setelah darah Kixing Warcraft jatuh, kegembiraan yang sedikit bergetar dari tulang belakang berdarah segera terasa. Lapar dan haus, ia menyerap darah Seven Star Warcraft lebih cepat daripada darah Six Star Warcraft. Dan darah iblisnya yang merah mulai bersinar terang. Xiao Yan sedikit bersemangat, dan segera mengeluarkan mayat Warcraft 7 bintang dari cincin Na. Pada pandangan pertama, dia sebenarnya adalah raja dari ular bintang 2 raja 7 bintang dari puncak. Ditentukan bahwa badak raksasa di periode akhir Seven Stars memiliki tulang merah. Seberapa besar tubuh badak raksasa, dan esensi daging harus diubah? Xiao Yan dan semua orang memandang penuh harap. Namun, sampai tubuh badak raksasa menjadi benar-benar kering, tulang punggung berwarna darah menjadi merah dan menyilaukan. Berikan ke tubuh Raja Ular Bersayap. Mendengarkan suara cemas King Muer di belakangnya, Xiao Yan dengan enggan mengambil tubuh Raja Ular Bersayap itu dari nafsu makan dan melihatnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Dalam nafsu makan Xiao Yan, ada beberapa jenazah Warcraft 7 bintang. Raja Ular Bersayap 2 ini adalah harta lagi, bisakah dia merasa tidak enak? Buang itu, ada suara mendesak dari belakang King Muer. Xiao Yan menutup matanya dan dengan enggan melemparkan mayat Raja Ular Bersayap ganda ke tulang merah. Adegan yang berbeda dari sebelumnya. Tulang merah tua menggeliat dan menyerap esensi daging dari bangkai Raja Ular Bersayap 2. Ini tidak diserap secepat sebelumnya, tetapi perlahan-lahan diserap, tampaknya sangat puas dan dinikmati. Mungkin energinya hampir terserap, dan ia mulai berdarah merah halo berirama, seolah-olah itu hidup, itu akan hidup. Namun, setelah menyerap tubuh raja dari Raja Ular, setelah mayat, tulang belakang berdarah benar-benar merah dengan darah, tetapi sisi merah ada di sana, tidak bergerak maupun marah. Tidak cukup? Xiao Yan mengerutkan kening, dan mengambil sebotol darah dari Seven Star Warcraft dan mencelupkannya ke tulang belakang berdarah. Namun, darah Warcraft mengalir ke bawah tulang merah, dan tidak diserap oleh tulang merah. Tampaknya bahwa tulang merah telah cukup diserap, mungkin perlu dicerna. Xiao Yan dan semua orang menunggu dengan sabar. Namun, setelah menunggu cukup lama, tulang belakang berwarna darah itu masih ada di sana, tanpa gerakan, seperti benda mati. Xiao Shan tidak bisa membantu tetapi cemberut kesal. Tidak, bukan? Kami menyerap begitu banyak darah Warcraft dan mayat-mayat Warcraft. Tetapi tidak ada gerakan setelah hanya bergerak. Itu dia. King Muer segera menjawab, dengan marah menginjak-injak, ini buang-buang perasaanku. Apa? Nan Erming menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aduh! 2 mayat sihir bintang 7, 2 botol darah Warcraft bintang 7, dan 3 mayat sihir bintang 6 yang bagus dan 3 botol darah Warcraft bintang 6, membuatnya bahkan lebih merah. Besar, Xiao Yan menoleh dan melirik kerumunan. Dia masih terbakar, tapi bukankah dia semua penasaran pada awalnya? Sekarang saya tidak melihat hasil dugaan. Apa gunanya mengeluh? Semua orang menggaruk kepala mereka. King Muer menunduk dan cemberut, matanya beralih dari waktu ke waktu untuk melihat Xiao Yan _Xia, merasa malu hanya untuk mendesak Xiao untuk mengeluarkan tubuh Seven Star Warcraft. Zing berperilaku baik, dan tiba-tiba menemukan sesuatu menunjuk ke tulang belakang berdarah dan bertanya, lihat, apakah itu terlihat seperti cambuk tulang? Mata semua orang ditarik kembali ke tulang belakang berdarah oleh Zing. Belum lagi, pada pemeriksaan lebih dekat, kecuali kurangnya pegangan, tulang punggung merah benar-benar seperti cambuk. Tapi itu seperti bertanya. Semua orang tersenyum, tahu bahwa itu hanya kebutuhan Zing untuk mengendurkan suasana. Hanya King Muer yang menanggapinya dengan sangat serius. Bagaimana saya mengatakan bahwa tulang belakang ini selalu akrab? Ternyata itu terlihat seperti cambuk, sekarang terlihat lebih dan lebih seperti itu. Apakah Anda berkata, apakah itu benar-benar seperti itu? Xiao Yan saling melirik dan tidak bisa menahan senyum. Seperti apa gunanya? Sebagai senjata, cambuk harus fleksibel. Tetapi tulangnya keras, tidak fleksibel dan tidak tangguh.
bagaimana bisa digunakan sebagai cambuk? Meskipun buku-buku kuno mencatat metode pemurnian tulang, merendam tulang dalam cairan pemurnian tulang dibuat dari darah 5 jenis World of Warcraft, seperti ular skala emas, murai singkong, bab beracun air, flaming elang, cacing tanah, dan cacing tanah. Tulang-tulang itu perlahan. Namun, 5 jenis World of Warcraft, seperti ular skala emas, magpie vener, bab beracun air, elang berapi, dan cacing tanah, sekarang punah. Jika Anda tidak bisa menandingi cairan pemurnian tulang, metode pemurnian tulang tidak ada artinya. Tetapi untuk membuat King Muer bahagia, semua orang mengangguk. Cukup seperti itu, kata Yi Xiaoyan. Ada banyak orang yang tahu jing bersih dan meminta jing bersih untuk menemukan pengrajin ahli. Mungkin ada cara untuk membuatnya menjadi cambuk tulang. Ye Long berteriak, jika Anda bisa membuatnya menjadi cambuk tulang, setiap kali Anda menyerangnya, Anda dapat menyerap sebagian daging dan darah serta darah musuh. Maka itu akan menjadi hebat. Xiao Xiao bertempur. Yah, itu akan menghasilkan banyak uang, kata Yi Feng. King Muer tertawa. Dia benar-benar mengambil cambuknya yang panjang dan berjalan maju, menunjuk ke samping tulang belakang berdarah dan mendorong tulang. Tidak ada yang mengira bahwa tulang belakang merah, yang sudah mati, tiba-tiba bergerak, dan beberapa menggeliat cepat mengayunkan cambuk panjang King Mo. King Muer takut dengan perubahan mendadak ini. Dia melepaskan tangannya, menjatuhkan cambuknya dan bergegas kembali bersamanya. Tetapi dia segera bersiap dengan kerumunan. Namun, mutasi dari pinggiran merah hanya membuat mereka terkejut. Tulang berwarna darah mengeluarkan tenda merah yang menyilaukan, kemudian retak, dan bahkan membungkus cambuk panjang ke dalamnya. Dan kemudian mulai memperpanjangnya sampai pegangan cambuk panjang juga dibungkus, dan kemudian perlahan-lahan ditutup, berubah menjadi merah transparan. Cambuk panjang tulang darah. Kerumunan orang terkejut untuk waktu yang lama sebelum kembali kepada Tuhan. King Muer bersorak dan ingin bergegas. Tunggu! Xin Yan mengulurkan tangan dan menghentikan King Muer. Tulang merah tua mendorong tulang sangat aneh. Xiao Yan berani membiarkan King Muer terlibat. Terlepas dari King Muer, dia mengangkat mulutnya dan dengan cemas menginjak kakinya, menuangkan kantong api langit untuk memegang tangan kanannya. Xiao Yan berjalan, membungkuk dan mengambil cambuk tulang panjang.